FM Mercury, sahabat, dan di hari Sabtu ini Anda ketemu dengan saya ya, Yanti Lestari di sebuah talk show spesial. Selama kurang lebih 1 jam kita akan ngobrol santai karena ini di weekend. Jadi kita inginnya adalah memberikan sebuah inspirasi berkaitan dengan buku atau sebuah karya, sahabat, dengan judul Ibu Sang Sutradara. Kalau Anda sudah mengikuti di hari Kamis lalu ya bersama dengan Aldi Susanto, ada sebuah talk show spesial di BK3S. Kita ingin juga kembali berbincang terkait dengan buku tersebut, dan kali ini bisa Anda saksikan kembali karena perbincangan kita akan hadir di YouTube channelnya Mercury di @radio Mercury 96. Bisa Anda subscribe terlebih dahulu untuk menyaksikan kembali perbincangan selama kurang lebih 1 jam ini berkaitan dengan sebuah karya Ibu Sang Sutradara. Dan sudah hadir di studio editornya serta yang tidak asing lagi kalau bicara tentang BK3S ya, tapi kita tidak akan berbicara tentang BK3S, tapi ada penasehat dan editor dari buku Ibu Sang Sutradara. Sudah hadir Ibu Pinky Saptandari. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Kalau bicara dengan Bu Pinky atau bertemu dengan Bu Pinky itu harus lebih semangat ya, karena kita tidak boleh kalah dengan semangat beliau. Betul ya. Ada juga editor dari buku Ibu Sang Sutradara, Firmigia Risnayani atau Mbak Fira. Apa kabar Mbak? Kabar baik luar biasa. Wah, sama loh semangatnya, dan kok mukanya benar-benar mirip gitu ya kalau Anda melihat di YouTube Mercury. Ya, karena memang ada ponakan ya Bu. Ya. Karena buku ini bercerita tentang Eyang. Tentang Eyang, betul sekali. Eyangnya saya, Ibunya. ibundanya Ibu Pinky. Nah, Bu Pinky sudah mulai itu deh. Kita pinginnya adalah bisa memberikan inspirasi untuk sahabat-sahabat Mercury di kondisi yang seperti sekarang ini. Bagaimana ibu dari Ibu Pinky ini bisa luar biasa dengan 11 anak. Cucunya juga luar biasa ya Bu. Ada penyumbang cucu terbanyak ya. Saya Kalau dibaca di situ bisa membuat buku keluarga nanti. Iya. Teka-teki silangnya. Silsilahnya. Tapi memang dari 11 ini semuanya luar biasa. Ada juga cucu-cucu yang tidak hanya cucu-cucu ya, di sini tidak hanya keluarga tapi juga ada sahabat, Kerabat, anak luar, cucu luar. Jadi yang ngaku-ngaku jadi anak dan cucu juga banyak menulis di situ. Oh boleh ya ngaku-ngaku Iya. gitu ya Bu? Boleh. Dan pada saat ibu saya wafat, pada hari itu beberapa medsos itu menuliskan tentang kepulangan beliau. Ya. Dan tentu yang menulis medsos ini kan juga punya teman lagi, bertanya itu siapa? Eyangmu? Bukan, eyangnya temanku. Oh, Gitu iya, ya. iya. Jadi nah yang kan nggak semua kenal juga gitu ya. Tapi artinya bahwa beliau itu ada di hati Iya. dari temannya anak dan temannya cucu. Betul. Bukan hanya pada saat kita berkumpul dan saat kuliah gitu ya, tapi ketika sudah sekian puluh tahun mereka berpisah pun para anak luar dan cucu luar tadi masih mengakui dan masih mengingat bagaimana peran beliau, dan itu beberapa dituangkan di dalam buku itu ya. Awalnya kan memang niatannya, nanti Mbak Fira bisa menyampaikan bahwa niatannya itu adalah untuk kenangan kita bersama, bagaimana legacy beliau. Betul. Untuk anak cucu gitu ya. Tapi kemudian ketika kita bikin semacam bedah buku secara online, kemudian dibedah beberapa orang termasuk Mbak Sonya dari Harian Kompas ya, itu ternyata responnya luar biasa, dan bahkan Sonya merasa menyesal kenapa kok baru mengenal setelah beliau wafat gitu ya, kenapa kok tidak sebelumnya. Nah, beberapa orang yang mengenal beliau termasuk Ibu Profesor Mutia Hatta, lalu kemudian Ibu Linda Gumelar yang mengenal beliau itu juga menuliskan testimoninya tentang beliau itu dengan apa yang mereka tangkap gitu ya, tentu dengan beberapa kali perjumpaan itu. Jadi lalu berpikir lagi Mbak Fira dan saya, nah kalau ini tentu tugas kita kepada anak cucu ya, tetapi kalau wisdom yang sangat baik ini
tidak kita sharekan kepada Tidak yang ditularkan untuk yang tidak, lain. kan sayang gitu loh. Di era digital di mana kita semua itu terpapar pada HP semua. Nomor begitu bangun yang dicari HP ya, bukan suami, bukan anak gitu kan gitu ya. Lalu setelah itu baru melakukan yang lainnya. Nah, ketika kita semua di era seperti ini ada yang hilang gitu kan, sentuhan-sentuhan yang sifatnya personal, sapaan, kegembiraan, di mana kita dulu salah satunya adalah meja makan adalah tempat konferensi kita gitu ya, untuk saling berbagi, saling ngeledek, saling curhat. Dan sekarang kan udah susah cari makan bersama. Betul. Di meja makannya tetap ada, makanannya juga ada, Waktunya yang nggak ada gitu. Ketersediaan orang di dalam Menghadirkan, space yang bersama-sama. mengumpulkan untuk jadi satu waktu itu yang rada susah. Mungkin makanannya kita tetap makan siang, malam, pagi sarapan gitu. Tapi kan kalau ada, kesibukan. kalau nggak GoFood. Nah, jadi nilai-nilai itulah yang ingin di-sharekan, bahwa di era seperti sekarang ini ada loh nilai-nilai yang membuat keutuhan kerekatan dari keluarga itu yang bisa akhirnya tidak hanya untuk keluarga, tapi diingat kenangannya oleh orang-orang yang terdekat dari keluarga tersebut gitu ya. Iya. Dan jangan salah, Jepang sampai sekarang melakukan itu. Iya. Ya kan? Harus Jadi harapan teknologinya boleh Betul, setinggi-tingginya, tetapi pendidikan karakter, menghormati orang tua, ketika dia menyeberang mobil itu berhenti, dia akan berdiri di pinggir jalan, membungkukkan, menundukkan, to say thank you pada yang memberikan itu. Kita sudah hilang seperti itu. Jadi harus kita hidupkan kembali. Kemarin Mbak Yanti, saya didatangi seorang ibu yang putrinya Down syndrome, lalu bagaimana saya bisa menggunakan buku ini untuk mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus. Waduh, PR lagi ini kan gitu ya. Penyampaiannya akan berbeda gitu ya Mbak. Betul, karena sebetulnya konsepnya ini kan selain dari kita mulai dengan mengenang pada saat perjalanan, mengumpulkan artikel, narasi, surat cinta. Jadi waktu itu kita memang bebaskan kontributor untuk berekspresi. Karena ekspresi cinta itu kan tidak bisa sama. Ekspresi cinta itu bisa dalam bentuk unek-unek, puisi, surat cinta, ada yang dalam bentuk artikel, jadi mereview beliau. Jadi waktu kita membaca satu persatu, saya dan Ibu Pinky, kita membuat kesimpulan bahwa ini bukan hanya sekedar kenangan yang kita bukukan, tetapi adalah legacy. Legacy untuk masa depan. Kenapa? Karena kita ada dalam berbagai generasi yang bertumpuk jadi satu saat ini. Life expectancy atau masa hidup itu sekarang sudah memanjang. Jadi usia-usia tertentu itu masih bisa berkontribusi, masih bisa sehat. Alhamdulillah kemarin ayah saya usia 70 tahun, saya ajak ke pontal-pontal untuk mengikuti energinya beliau. Artinya apa? Kesempatan kita sebagai generasi muda untuk menyerap legacy itu sangat tinggi. Tetapi apakah sudah dipakai kesempatan tersebut? Itu yang menurut kita cukup resah sebagai sebuah keluarga besar, bahwa kita tidak ingin generasi keempat, kelima dan seterusnya tidak mendapatkan manfaat dari sebetulnya legacy yang sangat berguna dan sangat emas bagi pertumbuhan kita di masa depan. Jadi itu semangat awal daripada saat kita membuat buku itu kenangan, tapi kemudian menjadi legacy, dan kemudian kita berpikir kembali, ini kayaknya harus jadi kurikulum. Betul. Ya kan, sampai kalau pendidikan karakter itu sampai istilahnya dijadikan kurikulum tersendiri untuk di kita. Supaya tidak hilang gitu loh. Karena kan ya itu generasinya itu kan memang berbeda gapnya, dan teknologi juga membuat akhirnya gap itu semakin lebih luas gitu ya, lebih lebar. Nah ini yang nilai-nilainya sebenarnya berasal dari keluarga, ingin ada sesuatu hal yang ini loh, ada nilai-nilai tidak hanya untuk anak cucu tapi juga cicit, cangga dan lain sebagainya. Iya, di masa modern ini kan orang juga merasa ada sesuatu yang hilang ya. Kita dituntut untuk cepat, prestasi dan sebagainya. Lalu kemudian siapa saya?
saya ada di mana gitu kan. Terus hubungan sosial itu menjadi hubungan yang artificial, ya kan. Yang eksis itu adalah ketika pagi-pagi sudah menyapa di WA itu eksis gitu kan. Jadi eksistensi itu sangat-sangat semu gitu. Tidak dengan sesuatu, bisa jadi dia sambil apa, yang penting pokoknya aku nongol gitu ya, tapi bukan dengan ketulusan misalnya. Nah, buku ini kita harapkan bisa menjadikan sebuah bentuk komunikasi mindfulness ya, yang penuh menghormati, yang hadir secara penuh, sadar secara utuh gitu ya, bahwa kita itu hadir itu jiwa dan raga gitu ya. Jadi kan misalnya kalau kita nyanyi aja kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya gitu ya. Jadi jiwa raga kami, jiwanya dulu bukan raganya gitu. Tetapi kita sering hadir raga ya. Saya sering kali kuliah mahasiswa, kamu udah hadir Bu, hadir apanya, raganya aja atau penuh gitu ya. Karena saya membutuhkan penuh itu artinya body, mind, and soul. Seluruhmu. Kamu ketika saya tanya, itu kamu bicara apa Bu? Nah itu berarti kamu tidak hadir. Gitu ya. Karena kamu hanya fisiknya saja, apalagi dimatikan kameranya gitu ya, tambah lagi. Sering Bu kalau kuliah online. Iya kan? Gitu. Kalau satu lagi ya, body, mind, soul, and spirit. Gitu ya. Spirit itu artinya belief system kita itu apa. Jadi kan kita itu hidup ada dasar dan cantolannya. Ada yang sangat mengedepankan religi sebagai spiritnya dia. Ada yang mengedepankan belief kepada yang maha kuasa. Jadi pada saat kita menuliskan buku ini sebetulnya kita ingin merangkum bahwa hidup yang lengkap, hidup yang holistik itu aspeknya tidak hanya duniawi, tidak hanya raga, tetapi tiga yang lain itulah yang membuat hidup kita itu lengkap tanpa kita melihat kemudian prestasi edukasi, tanpa kita melihat prestasi finansial, itu menjadi secondary atau menjadi kedua dan bahkan ketiga pada saat kita merasa kita sudah lengkap body, mind, soul, and spirit itu. Dan saya rasa itu adalah legacy yang kemudian diwariskan oleh beliau, sang Eyang Putri saya bersama Eyang Kakung dalam spread hidupnya mereka tanpa ngajarin ya. Mereka mencontohkan ya, contoh. Nah, keteladanan. Itu memang yang seharusnya. Tapi kan kalau bicara tentang zaman sekarang itu adalah disuruh dulu, tapi yang menyuruh ini belum tentu melakukan. Itu kan banyak yang seperti itu. Ayo keterunjukan itu, bukan keteladanan. Ayo belajar, padahal dulunya juga. Ayo nggak usah main handphone, tapi yang nyuruh pegang handphone. Ayo sholat, yang nyuruh nonton sinetron. Gitu ya. Jadi betul keteladanan, dan itu dilakukan dengan cara-cara sederhana, sambil makan bersama tadi, sambil nonton TV, sambil karena ibu saya dulu catering, kita preparing piringnya, sendok, garpu itu dilakukan bersama-sama sambil ngitung, dan itu semua ada message-nya, ada value yang dia sampaikan dengan cara yang sangat sederhana. Ya, saya pulang kuliah atau pulang sekolah itu membantu beliau dimanapun sedang bertugas catering, dan beliau selalu hadir sendiri. Untuk apa? Untuk menyapa tamu, menyapa ownernya yang menyelenggarakan, dan itu pasti untuk mereka juga jadi semacam beda ya, kita pesan makanan terus dikirim ke petugas saja gitu ya, yang kebanyakan seperti itu. Tapi ini enggak, beliau mendampingi apa yang kurang, lalu mendapatkan minta masukan begitu ya. Dan beliau hadir di zaman orang belum ada yang catering di Surabaya ya, ketika ada presiden, menteri datang selalu yang dipanggil ibu saya. Bahkan sampai di pinggir jalan peresmian jembatan di Tulungagung dan sebagainya itu. Jadi ibu saya begitu berperan dalam ekonomi ya, tetapi melakukannya itu dengan mengembangkan value-nya gitu ya. Jadi kita terlibat bukan hanya secara fisikal, tapi ya semua tadi dari body, mind, soul, and spiritualnya itu masuk semua, spiritnya masuk, sehingga melakukan dengan senang hati gitu ya. Saya bawa buku sambil
nunggu di sela-sela, nanti kalau tamu sudah selesai baru kita ringkes-ringkes pulang. Karena mobil nggak cukup harus sewa bemo, nggak masalah gitu ya, dinikmati aja gitu ya. Mengajarkan segala sesuatunya bahwa hidup nggak enak aja, tapi ada sesuatu rintangan yang sebenarnya ini rintangan, tapi dijalaninya adanya. betul. Jadi terasa ringan rintangan tersebut gitu ya. Itu betul sekali Mbak. Jadi kalau di keluarga kita itu nggak ada hal susah yang kita bahas sebagai susah. Kita bahas sebagai ya ini kondisinya, terus mau diapain. Jadi kita nggak ada bahasan oh ya soalnya kayak gini, tidak keluhan ya, gitu nggak ada. Jadi buat kita itu adalah tabu untuk membahas sebuah kehidupan atau balada kehidupan dari angle ngersulo atau angle sedih, ngeluh. Itu nggak boleh sama nggak ibu boleh, saya. itu Nggak boleh dosa ya. buat kita. No sad song kata ibu saya. Ya. Tidak ada lagu sedih. Semuanya kalaupun kita sedang menyanyikan lagu melo, itu juga harus dengan happy karena kita sedang menyanyi. Kita tidak sedang meratap-ratap mendayu-dayu gitu kan gitu. Jadi no sad song. Jadi tidak ada lagu sedih dalam kehidupan ini. Tapi bahagia itu pilihan. Generasi ambiar sekarang, Bu. Betul. Dan baper sedikit-sedikit healing gitu kan. Itu loh yang akhirnya membuat gap generasi itu, yang dulu itu kita biasanya kalau kita berangkat sekolah saja ya, kita jalan kaki atau apa itu sudah biasa. Tapi kalau sekarang aduh capek jalan harus kaki diantar. gini. Nah, iya. Simple things, kita kalau sakit itu nomor 1 adalah teh panas, air jahe, habis itu tidur. ya. Nggak ada obat, nggak boleh obat sama Eyang. Jadi itu dibiasakan kepada kita semua bahwa ya, kompres, paling dikompres. iya, jamu. Jadi Ya. sakit itu akibat kegiatan kita sendiri. Apa kecapean, kita nggak dengerin badan kita, kita kurang asupan gizi. Kalau gitu diperbaiki dengan kita sendiri dulu. Obat itu terakhir. Gitu. Jadi itu tadi keteladanan hidup itu memang tidak mudah ya. Mengajarkan proses ya. Mengajarkan proses, mengajarkan sabar. Kalau body kita bilang lelah, capek, ya didengerin dong itu. Itu message-nya sebetulnya demikian ya. Istirahat 2 jam, 3 jam, tidur sebentar dan kemudian reaksi kembali. Nah, itu kemudian hal-hal yang sekarang ini kan zamannya instan. Betul. Ya, zaman instan artinya pokoknya biar cepet, biar selesai, gimana caranya itu biar segera, nggak memikirkan masalah. Padahal kalau masalah itu kan harus diproses, harus dijalani dengan apa adanya. Nah, itulah mungkin value-value yang kemudian kita coba untuk bukukan di sini agar mengingatkan kita semua bahwa ini ada, gitu, bahwa ini ada. Karena nggak semua orang punya pengetahuan bahwa ini ada. Itu dulu. Jadi kami merasa kami beruntung punya kesempatan berproses demikian, dan kami ingin berbagi sebetulnya kepada kerabat saudara tercinta. Nah, itulah kenapa buku ini muncul, dan ada 4 section di sini kan ya, dari Ibu Sang Sutradara. Nomor 1, kenapa judulnya Sang Sutradara? Karena layaknya sutradara kita nggak selalu tampil di depan kan. Tetapi apa yang terjadi di depan itu adalah akibat dari kita. Nah, kita yang istilahnya mengatur semuanya gitu. Behind the scene. Behind the scene itu. Judulnya itu dulu. Kemudian yang kedua adalah kita tutup dengan No Sad Songs, karena itu adalah esensi dari kehidupan keluarga besar yang menurut kita itu intinya kalau kita menerima hidup apa adanya dengan body, mind, soul, and spirit, kita akan bisa menghadapi apapun ya, karena itu akibat dari kita semua gitu. Dan kemudian bagaimana menghandlenya, di tengah-tengah ada chapter yang judulnya konferensi meja makan. Ya, yang tadi diceritakan Ibu Pinky itu, bahwa konferensi meja makan itu adalah translation atau terjemahan dari komunikasi keluarga. Tapi kita maknakan dalam meja makan. Kenapa? Karena di meja makanlah kita berkumpul, bertemu, bergosip bersama keluarga, ya, gosip yang baik ya, menceritakan hal-hal prestasi atau membantu sesama. Itu di meja makan. Sehingga apa? Masalah itu nggak jadi masalah, karena masalah akan jadi topik bersama. Seperti itu. Emosi redam dengan makanan gitu ya, Bu ya. Banget. Begitu pegang piring nasi sama sambal, selesai masalah. Dan jadi kita bukan, bisa curhat apapun gitu. Apa makanannya. Ya. Tempe, penyet, dadar yang dimasak secara langsung kita tungguin. Waktu itu istilahnya belum ada teflon ya. Wajan buntut gitu, wajan yang ada pegangannya gitu kan gitu ya. Dan kita tungguin
jadi kemudian diangkat ke meja, terus nasi mengepul sambal kecap, itu udah nikmatnya luar biasa. Dan di situ momen-momen kebersamaan itu yang nggak bisa dibeli atau ditukar dengan yang sekarang ketika sama-sama makan di restoran, masing-masing masih tetap pegang HP, lalu ketika ditanya kamu mau pesan apa anak, kan aku tadi sudah WA mama pesanannya, lalu ngapain juga pergi bersama gitu ya, jadi kebersamaan itu jadi hilang. Jadi sekali lagi bukan apa yang dimakan, tapi bagaimana kita menggunakan momen meja makan itu adalah sebagai konferensi kita bersama untuk bersilaturahmi, bisa guyonan apa saja gitu ya, bahannya nggak akan habis gitu ya, mulai dari bahas sambelnya kok asin atau apa, itu semua jadi materi gitu sampai ya. temenmu apa kabar sampai gitu kan akhirnya istilahnya kenal mengenal, jadi tidak hanya hubungan sebagai ibu anak atau cucu dengan eyang, tapi juga teman-teman kekerabat. Nah makanya buku ini ceritanya tidak hanya dari anak cucu tapi juga temennya cucu, temennya anak, yang itu yang juga ikut menikmati konferensi meja makan kita mereka gitu. Iya betul. Dan jadi satu hal yang memang kita perlu garis bawahi di sini adalah makna keluarga itu tidak sempit ya. Makna keluarga itu adalah inklusif. Siapapun yang punya ikatan hati dan ikatan batin yang kita ciptakan karena waktu. Dan di sini sebetulnya kalau kita beruntung bisa menikmati proses itu, kita nggak perlu sekolah yang namanya sekolah kepribadian, sekolah untuk networking. Zaman sekarang bayarnya jujur ya. Saya kemarin bukan bercanda ya, sebetulnya lebih kepada satu mimpi ya. Kalau ada sekolah-sekolah kepribadian seperti John Robert Powers dan lain-lain, kenapa tidak ada The Sundari Powers gitu ya, nama ibuku gitu. Artinya bahwa power dari emak-emak kita, sesederhana apapun beliau, ternyata itu dalam. Ya, kalau kita praktekkan dan juga tidak mudah ya, bahwa dengan sekian belas anak tetap bisa ceria, tetap bisa ngajak kita bernyanyi, main piano, lalu gamelan, kita juga punya alat karawitan gitu ya. Itu yang orang berpikir how come bisa jadi seperti itu, mengurus 11 anak, kemudian beliau memiliki paling tidak nggak mau diam punya usaha catering, terus beliau masih beraktivitas yang lain, ada seni dan lain sebagainya. Betul. Dan tiap kali saya beberapa kakak saya itu menari ya, Vira juga gitu, itu ibu suka ikut gitu, kita nari di Madiun di mana, bahkan ikut mendandanin juga kalau kekurangan make up artisnya seperti itu. Jadi itu buat beliau tuh menjadi satu kesenangan. Kalau kita melakukan sesuatu dengan happy, itu istilah beliau, maka tidak ada lelah, ya, tidak ada capek, ya. Menjadi orang baik juga nggak boleh lelah, itu yang selalu diajarkan. Kita diajarin mendatangi keluarga yang rumahnya di kampung-kampung hanya untuk silaturahmi dan coba supaya kenal, karena sekarang kan susah kenal keluarga, ya kan gitu. Jadi kita dikenalkan, diajak mengunjungi yang sakit, diajak untuk kalau ada yang meninggal kita ikut, siapapun yang nggak repot harus ikut gitu ya. Jadi itu menjadikan kita ritual yang kemudian masuk dan kemudian kita ajarkan juga kepada anak-anak kita gitu ya. Jadi dan sampai ke generasi keempat ya. Tadi cicitnya beliau. Nah, cicitnya beliau ini kan sekarang sudah dewasa, sudah ada yang berkeluarga juga. Ini alhamdulillah sudah mulai ada bibit-bibit bahwa mereka paham bahwa ini penting. Kadang-kadang kita tidak bisa membuat orang mau melakukan begitu saja, tetapi paham bahwa this exists, ada dan wajib kita perhatikan. Itu adalah sebuah prestasi juga buat kita yang ingin melanjutkan. Salah satu cicit beliau juga ikut menulis di buku ini dan bisa memaknakan apa sih sebetulnya ajaran Eyang Youth ini buat saya di masa depan. Dan itu sebetulnya adalah prestasi. Jadi kalau mungkin bagi para pendengar Merkuri di sini, waduh kok kayaknya susah ya, angel ya, saya kan bukan manusia sempurna. Eyang Putri, Eyang Kakung nggak ada yang sempurna. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi satu hal yang mereka berikan teladan pada kami adalah mereka mengakui bahwa mereka tidak sempurna. Nah itu adalah hal yang paling susah.
Ya, pada saat beliau-beliau mengakui bahwa mereka tidak sempurna, kita itu jadi merasa, oh ya, it's okay to be tidak sempurna, asal kita mau belajar. Nah, itu kemudian menjadi bahan bahasan secara alami gitu, dan bahkan di keluarga besar kita ada yang S1, S2, S3, ada yang lulus SMA, ada yang jadi pengusaha, ada yang buka warung, ada yang nggak punya pekerjaan sampai sekarang. Kita inklusif, jadi kita nggak ngelihat itu sebagai hal yang perlu dibahas, gitu. Karena intinya adalah apa? Sebagai manusia kita lengkap di body, mind, soul, and spirit. Udah itu dulu. Dan kemudian yang eksternal itu jadinya nggak terlalu prominent untuk dijadikan bahan pembanding apakah kita sukses atau tidak dalam hidup. Mungkin itu ya. Jadi tidak mengejudge orang terdekat itu kadang yang membuat belum orang terdekat kita merasa, aduh keluarga saya gini semua. Nah itu yang tidak ada nilai-nilai itu yang tidak ada di keluarga dari Bu Sundari gitu ya. Jadi itu yang membuat akhirnya anak-anak bisa tumbuh dengan baik itu tidak hanya fisik tapi juga menjadi dirinya sendiri. Iya. Menjadi dirinya sendiri dan bangga menjadi dirinya sendiri, ya kan. Jadi berhak untuk memilih idolanya masing-masing, karena yang Sundari juga educational, punya beliau juga 4 bahasa betul. yang bisa beliau bicara, kemudian punya networking yang sangat luas, tapi nggak pernah dibahas sebagai prestasi. Itu apa adanya, gitu. Ya, menarik ya sahabat, tapi perbincangan akan kita jeda terlebih dahulu. Karena perbincangan Ibu sang sutradara ini akan berlangsung hingga pukul 11 siang, jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury di perbincangan spesial di weekend kali ini sahabat. Bersama dengan editor Mbak Firmigia Risnaini Tekawira dan juga Ibu Pinky Saptandari yang merupakan putri dan juga cucu dari Raden Ayu Siti Sundari Jono Supotro, yang kita bahas bukunya supaya bisa memberikan inspirasi untuk para orang tua ataupun untuk generasi sekarang ini, bagaimana kita bisa memiliki karakter yang luar biasa di era seperti sekarang ini. Tetap stay tune di 96 FM Mercury. 96 FM Mercury, sahabat, perbincangan off air juga seru karena kita membahas terkait dengan pendidikan karakter. Buku ini inginnya adalah bisa paling tidak tanpa kita melihat kurikulum yang ada di sekolah berkaitan dengan karakter seseorang atau pendidikan karakter ini, adalah dari rumah pendidikan karakter ini bisa dilakukan ya, supaya pendidikan karakter ini tidak hanya hilang seiring dengan berjalannya usia seseorang tersebut, tapi bisa nancep paling tidak ya Bu ya, menjadi akar dari pendidikan karakter seseorang. Kita inginnya adalah menginspirasi hal tersebut sahabat, karena kita dibanjiri dengan berita-berita yang kok seperti ini, bagaimana dengan generasi nantinya, karakter-karakter yang menjadi akar dari seseorang tersebut. Nah, kita pengennya adalah ingin memberikan mulai dari dasar, mulai dari awal. Jadi pada dasarnya kan kalau kita lahir itu kan kita kosong ya, kemudian kita harus diisi. Kita diisi dengan informasi, kita isi dengan dasar-dasar dari hidup itu apa. Saya yakin semua orang tua itu punya impian untuk melakukan hal tersebut. Dan saya yakin itu sebetulnya yang tadi disampaikan harus berkelanjutan dan tidak boleh berhenti. Dan karena memang itu susah, jadi orang tua itu nggak gampang kayaknya ya. Nggak ada kurikulumnya juga jadi orang tua gitu loh. Kurikulumnya juga. Nah sementara apa? Itu adalah komitmen seumur hidup. Sementara kita sekolah, kuliah, lulus itu untuk pekerjaan yang 9 to 5, cuma 8 jam, 10 jam sehari, tapi kita sekolah susah-susah. Sementara jadi orang tua yang 24 jam, enggak ada sekolahnya, enggak ada kurikulumnya. Ya, padahal itu adalah sesuatu yang membekali anak cucu kita untuk ke masa depan. Dan itu tadi di bahasan offline kita ngomongin mengenai karakter. Betul. Mulai dari awal, mulai dari karakter. Mungkin Bu Pinky bisa jelaskan ini karakter ini awal ini apa sebetulnya? Karakter dasar yang harus paling tidak diajarkan atau dimiliki seperti apa, Bu? Iya, jadi kalau saya seringkali mengamati dalam di kelas mahasiswa, lalu kemudian di tempat-tempat umum di mall gitu ya. Ketika saya lihat perilakunya orang tidak membuang sampah di tempatnya, habis makan meja kursinya nggak dirapiin, itu kalau pakai bahasa ibu saya dulu adalah van huis uit. Uit katanya orang Belanda, jadi semua itu dari sononya, dari rumah. Betul.
Jadi Hal simple ya Bu, Simple, merapikan. iya, simple. Itu dan semua itu dari sana, dari rumah gitu ya. Jadi kita peduli itu juga dari rumah. ya. Mau berbagi itu juga dari rumah. Bagaimana kita satu telur dadar, satu wajan tadi itu kalau keluarganya banyak kayak saya ya harus dibagi, harus dibagi juga. Berbagi, betul. Maka kan cara-cara untuk menyiasatinya itu kan ada tomat, ada bawang pre, ada segala macam supaya jadi tebel gitu ya. Lalu dibagi-bagi gitu. Nah, kenikmatannya itu kan bukan pada kuantitinya, tetapi pada kualitinya ya. Kalau istilah saya ibu saya itu sampai dengan akhir hayatnya itu masih senang membuatkan minuman buat tamu gitu, termasuk anak-anaknya gitu ya. Nah, teh buatan ibu saya, puding buatan ibu saya itu yang istimewa karena apa? Dengan cinta bumbunya ya. Dan cinta itu ternyata adalah kalau katanya para filsuf itu cinta itu adalah satu yang alamiah. Kebencian itu diajarkan. Nah, sekarang tinggal di rumah ini mau diajarkan cinta yang sebetulnya natural tadi, ataukah kita mengajarkan kebencian? Nggak usah diajarkan kalau tiap hari orang tuanya memaki, ya anaknya pintar memaki kan gitu ya. Kalau orang Surabaya misuh gitu ya. Kalau di sekitarnya banyak yang misuh, ya anak itu akan pintar misuh gitu ya. Itu jadi inilah rumah itu begitu penting dalam kehidupan pendidikan karakter. Jadi pengasuhan itu kan asih, asah, asuh gitu ya. Asuh itu lebih kepada namanya physically body harus diberi makan, pengasuhan gizi dan sebagainya. Asah itu lebih kepada kognisinya gitu ya. Yang satunya asih itu lebih kepada kasih sayang, psikologisnya, didongengin dan sebagainya. Jadi 3 hal itu yang sering kan kita keluarga saya amati lebih ke asuh. Betul. Ya, bodinya penting. Jadi kalau anaknya gemuk, wah Dicukupi hebat, saja pinter istilahnya ya kan gitu. ekonominya atau apa, Betul. hanya pencukupan itu saja. Betul. Bahkan pada saat belum waktunya pun sudah HP, sepeda motor, ya kan itu sudah diberikan gitu. Karena terfikir hanya itulah bentuk cinta. Ya. Karena saya sayang kan, makanya saya memberikan fasilitas itu. Betul. Justru terbalik waktu saya masih kecil, karena orang tua sayang, saya nggak dikasih apa-apa, gitu. Karena Belum waktunya. karena saya harus berjuang untuk mendapatkan apa yang saya layak dapatkan. Dan hasil dari pendidikan karakter yang tadi Bu Pinky sampaikan, hal-hal kecil yang memang kecil tapi susah. Ya, susah kenapa? Karena orang tuanya harus tego. Orang tuanya harus tego melihat ini untuk masa depan, dan saya saksi hidup bahwa itu bisa berguna dan berfungsi dengan sangat baik. Karena apa? Begitu saya lulus kuliah, saya belum lulus, saya sudah pergi keluar dari rumah. Dan pada saat saya pergi keluar rumah, namanya anak perempuan zaman tahun 90-an, itu agak-agak aneh ya. Ngapain kamu cari kerja kok jauh-jauh dari rumah pergi ke Bali? Kan di Surabaya banyak pekerjaan. Enggak, karena aku diajarkan kalau nyari hidup itu bisa di mana saja sesuai dengan apa yang saya mau. Dan itu benar-benar saya duduk, saya mohon doa restu sama orang tua, sama Eyang, dan Eyang adalah orang pertama yang bilang, pergi, sudah waktunya kamu pergi. Nah, untuk orang Jawa itu enggak umum. Nyuruh anak cucu perempuan pergi dari rumah di usia 20 tahun. Untuk bermigrasi. Terserah kamu mau cari duit di mana. Saya minta izin, saya diizinkan. Dan beliau adalah memberikan izin unconditional, nggak pakai kondisi, udah pergi aja. Ya. Dan karena apa? Saya yakin bekal saya udah cukup. Bekalnya bukan duit, bekalnya karakter. Karakter untuk berjuang, karakter untuk nyari jalan sendiri, untuk adaptasi gitu ya. Untuk adaptasi, karakter untuk nyukupin duit sama namanya kos-kosan. Ya, sampai akhirnya makan itu 2 kali di kantor, 1 kali beli biar hemat. Ya, jadi hal-hal seperti itu benar-benar karena hasil 20 tahun pertama dari hidup saya. Gitu. Jadi mungkin bagi para pendengar dan orang tua di luar sana, memang 20 tahun pertama itu adalah tahun dimana mesti tego, mesti tega. Kemarin kan ada pertanyaan ya Mbak Vira tentang bagaimana mengatasi anak yang bertengkar. Ya biarin bertengkar selama nggak membahayakan. Kan nggak sama-sama pegang pisau gitu ya. Bertengkar itu adalah bagian dari kemudian membentuk harmoni.
harus ada konflik dulu untuk bisa menyayangi gitu ya. Jadi ketika anak bertengkar dalam kadar yang wajar-wajar aja, biarlah mereka bertengkar sampai ketemu titiknya bahwa mereka itu biasanya kan kalau ada diajak bertengkar, kalau nggak ada dicari, gitu Betul. kan? Kangen ya kan? Gitu. Iya. Ya, jadi biarlah mereka fight untuk mendapatkan sesuatu keharmonisan. Lalu kemudian mereka belajar untuk bagaimana menahan ego dan sebagainya. Saya tidak pernah melarang anak saya bermain pisau. Karena ketika dia enggak, jangan pegang pisau, jangan pegang gunting, di belakang saya dia akan pengen tahu kenapa sih kok nggak boleh. Tapi ketika dia keiris, nah kalau nggak hati-hati bisa keiris gitu. Jadi harus ditahu bahwa semua itu ada konsekuensinya. Didampingi bukan dilarang gitu ya. Betul. Kalau dilarang gitu tanpa dijelaskan kenapa tidak boleh, itu malah membuat mereka jadi pengen tahu, kepo, kenapa nggak boleh, pasti enak deh main pisau gitu kan. Jadi akhirnya mereka melakukan di belakang kita. Tapi kalau kemudian untuk apa? Untuk mau motong ini, ya hati-hati. Kalau untuk itu malam saja pakai pisau yang ini. Kalau yang perlu tajam pakai pisau yang itu gitu. Jadi itu kan juga satu pelajaran untuk mereka. Kapan harus menggunakan yang tajam, mana yang tumpul gitu ya. Karena kalau untuk malam aja pakai apa yang plastik mainan pun bisa memotong juga gitu ya. Jadi harus tahu di mana dan kapan seperti apa sehingga mereka menjadi lebih kaya. Jadi yang harus dilakukan bukan hanya memberitahu tapi mencerahkan, memberikan pencerahan di mana ketika kita tidak hadir mereka sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Sehingga mereka juga tahu akhirnya memposisikan diri pada situasi-situasi tertentu dengan cara yang latihan hidup. Ya. Karena zaman sekarang fighting spiritnya anak-anak ya mohon maaf karena semuanya serba instan, jadi fighting spiritnya tidak seperti anak-anak zaman dulu gitu ya. Betul. Dan itu justru sebetulnya kalau saya bilangnya jadi orang tua zaman sekarang memang lebih susah. Ya, betul. Dibanding orang tua zaman dahulu. Susahnya beda mungkin ya. Susahnya beda karena harus membendung informasi atau pendidikan yang tidak bisa dikendalikan oleh orang tua. Ya karena itu kan external faktor, sementara kita harus fight dari dalam untuk tetap menjaga integritas dari keluarga, karakter dari keluarga, value-value yang mau ditanamkan. Yang akhirnya terjadi sekarang mungkin adalah ekstrim gitu ya, ekstrim nggak boleh sosial media sama sekali atau nggak boleh HP sama sekali. Ada yang ekstrim silahkan pakai HP sesuka hati. Jadi akhirnya muncul ini ekstrim kiri, ekstrim kanan dalam hal mendidik. Padahal sebetulnya apa? Ya kalau misalnya kita melihat ini sebagai challenge dan kita melihat ini sebagai pemahaman yang harus difahami, kalau sang anak bisa diajak untuk memahami sosial media itu baiknya begini, kurang baiknya begini, informasi itu ada yang benar, ada yang tidak benar, bagaimana cara menyaring. Jadi lebih ke arah prosesnya yang diajarkan dan let them decide nanti, dibimbing untuk decide apa yang benar, apa yang tidak benar, gitu. Bukan langsung secara frontal gitu ya. Zaman sekarang tuh nggak bisa gitu. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk dari Mbak Iwung. Selamat Mbak pagi Iwung. Bu Pinky, Mbak Vira, ikut bangga dengan Eyang. Pagi. Karena pernah kenal dan sempat ngobrol-ngobrol. Teladan Eyang nggak diucap, diharuskan, tapi ditunjukkan dengan sikap Eyang pada semua yang dikenal. Semoga keteladanan bisa menjadikan semangat berubah pada edukasi karakter pendidikan yang nyaris musnah. Salam untuk semua. Ini dari Mbak Iwung. Kemudian ada dari Bu Ida. Untuk Mbak Vira, apa wejangan yang personal yang pernah Eyang berikan kepada cucunya? Dan ada Bu Nurul, di zamannya Eyang dengan 11 putra putri mengurus keluarga dibantu dengan berapa suster kah Bu Pinky? Pertanyaan yang sangat praktis. Ini ada dari Bu Nurul, bisa dijawab oleh Bu Pinky dan Mbak Ida nanti. Apa wejangan personal yang pernah Eyang berikan kepada cucunya? Pada Mbak Vira. Vira dulu. Eyang itu sangat taktis, ya. Beliau tahu beliau punya banyak keturunan dan setiap keturunan itu istimewa, berbeda. Itu yang sangat istimewa kekuatan intelijensi beliau. Jadi beliau tidak gebiah uyah ya istilahnya memberikan nasihat, tapi beliau pilih nasihat yang mana yang cocok untuk cucu yang mana dengan periode perkembangan mereka yang di mana gitu. Tetapi buat saya personal yang selalu kena dengan saya adalah you are the director of your own life. Anda adalah sutradara dari hidup Anda sendiri.
to be or not to be, it's all up to you. Ya. Jadi itu membuat saya selalu kemudian tidak pernah melihat keluar pada saat ada hal yang baik atau hal yang tidak baik terjadi pada kehidupan span saya. Karena apa? Nggak menyalahkan orang Nggak lain. menyalahkan orang lain, tetapi pada saat ada kejadian yang baik, saya juga bisa bilang, oh itu karena saya punya andil, karena saya punya pilihan. Jadi apapun pilihan yang saya lakukan selalu saya own atau memiliki itu keputusan itu. Jadi saya nggak akan bilang, oh abisnya sih karena kemarin aku nggak disekolahin ke sini gitu ya. Itu nggak pernah ada di otak saya, karena itu beliau selalu ingetin, dan itu repetitif, diulang-ulang setiap ketemu. Itu adalah ending, cium pipi kiri, pipi kanan, kemudian dibisikin, I'm proud of you because you are the director of your own life. Anda adalah sutradara hidup Anda sendiri. Nah, ini pricing orang tua kepada anak ini yang harusnya memang dibutuhkan loh sebenarnya, itu seperti penyejuk kan ya, berarti saya sudah melakukan yang terbaik untuk hidup saya. Betul, itu kan, dan kalaupun kita belum melakukan yang terbaik, jadinya apa kalau dengar itu? Termotivasi dong untuk menjadi lebih dari yang sudah saya lakukan sekarang. Dan itu tidak hanya secara pada saat bertemu. Beliau adalah penulis handal. Beliau selalu menulis surat cinta kepada setiap anak, cucu, kerabat, dengan bungkusan syal, dengan bungkusan kado, dan dalam tulisan itu tertuang kangennya beliau, ceritanya beliau, guyonannya, dan yang terakhir selalu message. I am proud of you, you are the director of your own life, to be or not to be, it's all up to you. Itu pesan sponsornya beliau. Jadi brandingnya kuat banget. Jadi kalau zaman sekarang itu namanya branding. Beliau branding dengan message-message yang benar-benar personalized kepada setiap anak, cucu, dan kerabatnya masing-masing. Itu beda. Itu beda yang diingat sampai dengan sekarang, dan legacy itu yang ingin diturunkan juga oleh Mbak Fira kepada mungkin generasi berikutnya seperti itu ya. Betul. Dan masyarakat yang lain, bahwa seperti ini loh eyang saya memberikan karakter yang kuat pada diri saya gitu ya. Iya, betul. Nah, Bu Pinky ini menjawab pertanyaan dari tadi Bu itu Nurul. Nah, Bu Nurul, di zamannya eyang dengan 11 orang putra-putri mengurus keluarga dibantu berapa suster, Bu? Iya. Kalau zaman sekarang berapa suster gitu? Kalau zaman dulu sih sebetulnya ketika kita kecil saja, ya, ketika kita kecil, dan itu mengajarkan yang besar ngasuh yang kecil gitu ya. Jadi saling mengasuh begitu. Jadi ada tanggung jawab kakaknya kepada adiknya. Sehingga saya sebagai anak nomor 7 itu juga punya kewajiban ngambilin rapot adik saya nomor 12 gitu. Seperti itu. Jadi karena kadang-kadang kan bersamaan gitu ya, dia harus dibagi waktunya seperti itu, dan itu dilakukan semua dengan senang hati ya, bahwa kita punya pengasuh itu benar waktu kecil gitu ya. Bahkan waktu kecil itu kalau jam 4 itu setelah mandi semua ada parade ngasih makan gitu kan gitu ya di teras gitu ya gitu ya. Itu lucu gitu kadang-kadang lucu gitu. Siapa yang cepet maamnya duluan kayak gitu-gitu, itu jadi satu kompetisi yang tidak kompetisi dalam artian kompetitor, tetapi lebih ayo siapa cepet-cepetan maam, nanti nanti dimaturin ke ibu, ke eyang gitu, kayak gitu-gitu. Itu jadi sesuatu yang menyenangkan. Sekali lagi bukan apa yang dimakan gitu ya. Jadi memang makan itu ternyata orang Jepang pun juga melakukan transformasi nilai-nilai kebajikan, pendidikan karakter itu melalui meja makan juga. Bagaimana mereka prepare meja makan sampai serving makanan, sampai kemudian ngeringkesnya, sampai sikat gigi di meja itu juga, ngepel dan sebagainya. Buat saya bukan ini adalah mempekerjakan anak, tetapi mengajarkan mereka sebuah arti tanggung jawab. Arti bekerja sama, arti kebersihan, banyak banget yang diajarkan. Yang nanti kalau dia di rumah otomatis sudah, gitu kan? Karena antara yang diajarkan di sekolah dengan yang diajarkan di rumah ini matching. Kalau sekarang kan enggak, gitu ya. Yang di rumah yang di rumah juga semakin abai.
yang di sekolah juga lebih berorientasi bagaimana kurikulum ini harus tak jejelkan ke anak Nilai, gitu ya. nilai dan nilai gitu ya. Nilai angka dan Iya, angka. betul. Kalau di sekolah gitu kan. Iya. Bukan nilai pendidikan karakter gitu. Betul. ya. Jadi itu Bu Nurul bahwa bukan kita harus dengan siapa mengasuh siapa, tetapi sense of responsibility itu ditanamkan sejak kecil. Ya. Kita saling bahkan kita bisa pergi tanpa neni. bawa neni dan ketika ayah dan ibu saya bekerja, ayah bekerja di Jakarta, saya masuk ke rumah sakit karena kondisi sakit itu kelas 4 SD masuk ke rumah sakit sendiri. Baru ibu ayah saya baru datang besoknya gitu karena pesawat kan nggak mudah gitu ya. Itu sampai direktur rumah sakitnya itu bawa anak-anaknya ke situ, itu loh contoh anak mandiri katanya gitu. Sakit datang sendiri ke rumah sakit. Masuk rumah sakit sendiri gitu ya. Dan memang diantar oleh dokternya, yang dokternya, kamu ini sakit harus masuk rumah sakit. Kamu tadi diantar siapa? Sendiri. Lah ya udah kalau gitu nunggu aku selesai praktek, nanti kamu saya masukkan ke rumah sakit. Seperti itu. Jadi itu kan nggak mungkin kalau tidak ada proses yang menjadikan kemandirian itu ada, otonomi terhadap tubuh itu ada, gitu ya, bahwa ini aku kok merasa nggak enak, aku Saya kok harus nggak ini, enak. Apa yang harus saya lakukan, kemana, ngapain diri. gitu. Itu yang pendidikan yang istilahnya harus berani, harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah ini pertanyaan juga dari Bu Ida. Ingatan apa yang masih melekat pada Ibu Pinky ketika putra putri Eyang Sundari mulai mengenalkan calonnya? Apa yang Eyang lakukan ketika ada sesuatu yang tidak sreg dengan calon, baik itu dari anak maupun dari cucu beliau? Nah dari Bu Ida nih. Iya, sebetulnya ibu saya ini orang cerdas ya. Jadi juga punya sixth sense gitu jadinya gitu ya. Instingnya itu sangat kuat banget gitu ya. Dan pasti kita bisa mendengarkan komentar beliau ya. Positif negatif itu akan muncul gitu loh dari beliau itu. Jadi itu yang sebetulnya kalau kita wise sebetulnya sudah ada Bisa kata-kata translasi sendiri. begitu. Karena dalam beberapa kasus di keluarga gitu ya, misalnya ada yang ibu saya tuh nggak cerek gitu ya, ada yang ganjel gitu ya. bahasa tubuhnya kan juga lain gitu kan gitu ya, dan itu ternyata menjadi kenyataan, terbukti gitu ya seperti itu. Tapi ya kadang-kadang kan antara kehendak orang tua dan kemauan anak ini nggak selalu sejalan, dan memang kayaknya ya sudah garisnya seperti itu. Karena kan gitu. beliau mengatakan kamu adalah sutradara di hidupmu. Jadi oleh karena itu beliau tidak pernah frontal melarang menunjukkan approval dan menunjukkan disapproval dalam cara yang sangat elegan. Dan kadang-kadang lucu. Kadang-kadang dengan komen-komen kecil bisik-bisik. Kok kayak ora tahu watu sih. Komen gitu aja. Ya, itu sudah menunjukkan bagaimana beliau memandang sang Disagree kan sebetulnya, disagree. sebenarnya itu sudah itu ya, tapi caranya tuh berbeda. Iya, Nggak frontal gitu ya. Nyentil humor gitu. Kayak nggak pernah mandi ya anak ini ya. Coba suruh sisiran dulu rambutnya. Tapi itu akhirnya diingat ya. Jadi ternyata instingnya itu memang sekuat itu dari Eyang ini, karena memang insting ibu ya, insting Eyang itu luar biasa. Nah, ini ada dari Bu Nina. Mendidik anak zaman dulu dan zaman sekarang, ada yang mengatakan lebih menantang di zaman sekarang karena derasnya arus teknologi dan informasi. Apa tipsnya untuk ibu zaman sekarang kalau melihat gaya mendidik dari Eyang Sundari, Bu Pinky dan juga Mbak Vira? Iya, memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vira bahwa setiap zaman punya tantangannya ya sendiri-sendiri ya, berbeda ya. Kalau dulu itu peran orang tua itu sentral. Nah sekarang orang tua harus bersaing dengan medsos, dengan YouTube, dengan Google dan sebagainya, sehingga sumber kebenaran, sumber kebajikan itu tidak lagi tunggal. Nah sekarang tinggal bagaimana kita bisa memilah dan memilih ya antara wisdom yang didapat dari orang tua ataukah yang kita dapatkan dari
dunia teknologi tadi gitu ya. Kalau pengalaman dari anak saya dan menantu saya, alhamdulillah mereka mengatakan bahwa kami mengkombinasikan. Tidak semata-mata merasa bahwa kalau modern itu harus mengikuti yang semua yang ada, tapi kemudian meninggalkan yang konvensional tradisional. Kalau sepanjang itu baik, kenapa tidak? Gitu. Jadi kemampuan untuk memilah dan memilih kebaikan yang diberikan budaya kita dengan yang sesuatu yang baru, itulah tantangan pada generasi sekarang gitu ya, yang tentu harus terasah terus. Kalau tidak ya akan menjadi generasi yang mereka itu tidak hanya tadi mudah ceklek hati gitu ya, baperan, ambiar, lalu kemudian mengalami cedera mental tapi nggak menyadari. Nah, itu yang bahaya gitu ya. Jadi tiba-tiba pengen bunuh diri. Itu kan sebetulnya orang yang punya masalah, tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya punya masalah. Berkelimang harta tapi merasa nggak punya gitu ya. Itu. Jadi selalu iri pada yang lain dan seterusnya. Jadi itu yang saya kira perlu kita renungkan kembali, bagaimana kita belajar wisdom dari orang-orang tua, dari eyang-eyang kita dimanapun beliau berada, bahwa hidup ini adalah sesuatu yang penuh makna. Bagaimana kita mengisinya, bagaimana kita memaknainya adalah tergantung pada diri kita sebagai sutradara kehidupan itu. Tidak kemudian menjadikan kita orang yang blaming others, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan pemerintah. Ini gara-gara BBM naik nih, makanya aku terus nggak bisa punya pekerjaan, gara-gara nggak bisa mengatasi COVID. Padahal kalau kita tahu bahwa Indonesia jauh lebih baik daripada yang lain dalam mengatasi berbagai masalah COVID, ekonomi dan sebagainya. Bahwa ada kekurangan pastilah dengan negara sebesar ini. Tapi apa kontribusi kita? Iya kan? Jangan kita boleh menjadi generasi kritis, tapi jangan jadi generasi yang nyinyir. Ya. Itu sesuatu yang berbeda. Betul. Silakan Mbak Vira. Ya, saya mau disclaimer pengakuan dulu. Saya belum punya putra putri. Ya, kenapa? Karena saya tahu itu tanggung jawabnya gede banget, gitu ya. Tanggung jawabnya gede banget. Itu bukan alasan ya. Jadi, tetapi kalau dari pertanyaan Ibu tadi bahwa bagaimana caranya mendidik anak zaman sekarang, saya mau berportret pada teman-teman dan relasi yang saya lihat mereka enak ya. Kayak saya nggak bisa bilang sukses ya, namanya mendidik anak itu nggak bisa dibilang sukses. Kapan sih suksesnya, lulusnya kapan? Nggak ada. Tapi enak. Pada saat mereka mempunyai relationship yang enak dengan anak, itu saya tarik ada beberapa hal yang penting. Nomor satu, orang tuanya knowledgeable, memiliki pengetahuan dan wawasan. Itu nomor satu. Sehingga pada saat memiliki pengetahuan dan wawasan, orang tua ini bisa humble, bisa dengan rendah hati mengakui bahwa anaknya suatu saat akan lebih pandai dari dia. Dan harus lebih pandai kan? Dan harus lebih pandai. Kalau anaknya nggak lebih pandai dari dia, itu namanya salah, kan gitu. Nah, pada saat orang tuanya itu knowledgeable, punya wawasan, kemudian bisa humble untuk bisa memahami, anaknya akan bisa menjadi partner suatu saat. Dan kalau di zaman sekarang akan lebih cepat. Anak umur 10 tahun, 12 tahun sudah bisa jadi partner orang tua dalam berdiskusi. Benar nggak sih? Mereka bisa kritis, mereka bisa punya pendapat, dan mereka bisa support keluarga dalam beberapa tugas-tugas yang esensial. Karena kita sebagai orang tua lama-lama kan kita males ya ngikutin perkembangan teknologi. Disitulah mereka bisa menjadi partner si anak-anak ini. Gitu. Nah, dari situ kemudian saya tarik garisnya bahwa kemampuan yang paling dasar untuk bisa menjadi orang tua atau jadi pemomong, kalau saya kan momong salah satu dari keponakan, itu adalah menjadikan anak sebagai partner. Kita berkolaborasi sama mereka dalam hal informasi, komunikasi, dan menjalani hidup. Yang kita tetap tegakkan sebagai orang yang punya otoritas, sebagai kepala keluarga, itu adalah itu tadi karakter dan nilai-nilai hidup. Itu yang tidak bisa ditawar. Nah, jadi kalau kita sudah punya fundamental, oke, misalnya makan jam sekian bareng ya kalau bisa.
sholat jam sekian paling tidak maghrib bareng ya, setelah itu terserah lo mau di mana. Nah artinya apa, beberapa hal fundamental ada kesepakatan dijalankan bersama. Setelah itu mereka adalah their own people, mereka manusia sendiri, udah dewasa, umur 12 tahun udah dewasa zaman sekarang. Itu menyeramkan sekali kalau kita tetap anggap mereka sebagai anak kecil. Itu mereka tersinggung loh, si anak-anak ini tersinggung. Saya udah punya otak dan pikiran dan kemauan dan harapan sendiri. Jadi kayaknya mereka tuh benar-benar butuh didengarkan sebagai orang yang memang punya life atau hidup sendiri. Jadi akhirnya pada saat saya nggak ngerti ponakan saya itu lagi main apa sih yang di online itu ya, yang pakai earphone, habis itu teriak-teriak sendiri. Hari Sabtu Minggu dia terserah mau teriak-teriak sendiri gitu ya, ngapain. Habis itu aku akan duduk bareng sama dia, yuk kita brunch bareng ya, makan siang bareng setelah dia main. Tadi tuh siapa yang menang? Padahal gue nggak ngerti itu dia ngomong apa, main apa. Iya sih ini gini. Oh itu bagus gitu. Jadi aku nanya gitu ya. Just simply kita jadi orang yang nggak ngerti, ingin tahu. That's it gitu. Jadi dan kemudian dia akan bisa menarik kesimpulan bahwa saya tidak keberatan dengan kegiatannya dia, gitu. Asal setelah itu kamu ikut saya makan siang. Itu yang saya minta. Yeah. Jadi si anak zaman sekarang ini adalah pengennya istilahnya didengarkan saja dan tidak didikte gitu. Kamu main apa gitu. Oh ini gini. Oh itu baik ya gitu. Oh itu poin plusnya apa gitu. Oh kamu menang gitu. Oh iya gini. Dia akan lebih excited untuk menceritakan pengalaman dia. Cerita sendiri. Gitu. Dan hal-hal yang kemudian nanti kita tidak approve atau tidak setuju, kita jadi tahu. Kalau kita cuma bilang jangan banyak main, nanti kamu online terus, nanti matanya sakit gitu. Lah kita kan nggak tahu dia online ngapain. Gitu. Siapa tahu dia punya relasi di online dan keponakan saya bisa cari duit sendiri tanpa saya tahu dari relasi online-nya dia yang dari Amerika, dari Taiwan, dari Korea. Tiba-tiba dia jualan gambar dan dapat duit dari PayPal. Saya jadi heran, kok nggak pernah minta uang saya aku buat naik bis, masih ada uang. Jadi hal seperti itu yang kita harus appreciate gitu ya. Mereka punya proses hidup yang beda dengan kita. Iya. Itu. Zamannya berbeda gitu ya. Tapi memang yang terpenting adalah nilai-nilai yang harus ditanamkan, nilai-nilai kehidupan supaya anak-anak ini memiliki karakter yang kuat di zaman sekarang ini. Nah, sebelum kita ke closing statement ya, karena waktu 1 jam tidak terasa Bu Pinky, tapi kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu. Kayaknya harus 7 hari 7 malam. Oh ya. Boleh, kayak wayangan ya Bu. Tetap stay tune di 96 FM Mercury. 96 FM Mercury, sahabat, sudah di ujung perbincangan saya di weekend spesial ini ya. Perbincangan spesial sahabat, dan 1 jam tidak terasa karena ini relate sekali gitu ya. Kita membutuhkan untuk kita bisa paling tidak berperan untuk menciptakan generasi-generasi yang luar biasa ke depannya. Bukan generasi-generasi yang menye-menye, bukan generasi-generasi yang ambiar-ambiaran, tapi generasi yang memiliki karakter kuat untuk hidupnya ke depan. Supaya kita tidak mendengar hal-hal yang akhir-akhir ini kita dengar ya Bu Pinky ya. Nah, terakhir closing statement berkaitan dengan buku Ibu Sang Sutradara atau nilai-nilai dari buku luar biasa ini. Sesuai dengan nama dari Raden Ayu Siti Sundari Jono Suputro ini yang luar biasa ya sahabat. Apa yang beliau berikan ini paling tidak bisa menginspirasi untuk yang lainnya, dan ini merupakan legasi yang ingin diteruskan oleh generasi dari Jono Suputro ini. Silakan Bu Pinky terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Yanti, para pendengar Mercury 96 FM. Apa yang kita perbincangkan hari ini adalah sekelumit dari satu upaya untuk memberikan mentransformasikan wisdom yang merupakan legacy berharga lebih dari harta benda ya. Saatnya ajaran kebajikan dari ibu-ibu kita, bukan hanya ibu saya ya, dapat ditransformasikan pada generasi penerus agar mereka tetap menjadi generasi yang mindful, hadir secara utuh dan sadar secara penuh, kuat lahir dan batin di era digital ini. Saya kira dengan cara seperti ini yang dilakukan dalam keluarga, dalam pertemuan-pertemuan komunitas, apakah komunitas Gowes, komunitas apapun, mari kita selalu mengajarkan untuk
mindfulness ini, saling menghormati, saling menghargai satu sama lain walaupun berbeda apapun gitu. Itu saya kira yang bisa saya tangkap dari buku ini, yang mudah-mudahan dan berharap sangat agar bisa menginspirasi semua pendengar dimanapun berada dalam usia apapun ya. Semoga ini menjadi kemanfaatan dan juga keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Nah, Mbak Vira. Saya ingin mewakili generasi, saya Gen X ya, borderline milenial, di mana kita semua adalah orang tua bagi anak, cucu, bagi anak dan keponakan kita. Ya, jadi buku ini saya dengan sukacita mengerjakan dalam waktu 2 bulan saja, mengumpulkan 37 komentar artikel, karena semangat saya adalah bila mana kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya itu adalah pada saat kita berguna buat orang lain. Dan berguna buat orang lain itu kita mulai dari lingkungan yang terkecil dulu. Jadi mungkin ini adalah sebuah bentuk pesan untuk kita berkaca pada diri sendiri sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah. Saya juga ingin appreciate ayah-ayah di luar sana. Anda adalah peran yang sangat-sangat luar biasa, penting dalam kehidupan. Jadi sebetulnya itu adalah label utama yang harus di manage. Saya ingin mengambil pendekatan profesional, karena manajemen keluarga itu adalah manajemen yang paling menantang, yang sebetulnya harus mendapatkan porsi yang terbesar dalam kehidupan kita, karena efeknya akan berkelanjutan dan sustainable, dan tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang given atau diterima apa adanya. Harus diusahakan, harus di manage, harus diperjuangkan. Dan salah satu bentuk perjuangan kita adalah dengan memastikan bahwa kita memiliki karakter sebagai dasar pendidikan dari keluarga kita dulu, dan kita tidak lelah, tidak lupa untuk melanjutkan karakter itu dalam bentuk promosi-promosi yang kita sampaikan kepada anak, keponakan, dan keluarga kita. Ya, itu sahabat ya, bahwa yang juga menjadi underline yang saya tangkap adalah akar kuat karakter seseorang itu berasal dari keluarga, terutama itu yang menjadi dasar, menjadi utama. Jadi pendidikan karakter di sekolah, kurikulum dan lain sebagainya itu usaha, tapi yang jelas semuanya itu berakar atau berasal dari keluarga. Nilai-nilai dasar itulah, nilai-nilai dasar kehidupan yang dibutuhkan untuk anak-anak zaman sekarang ini. Dan terima kasih untuk Ibu Pinky Saptandari, Mbak Vira, terkait dengan sebuah buku yang tentunya inginnya menginspirasi supaya kita bisa sekali lagi membentuk karakter dari generasi muda yang lebih baik lagi di era zaman sekarang ini. Dan ini merupakan buku kumpulan cerita, kenangan, dan kisah dari seorang yang luar biasa, Raden Ayu Siti Sundari Jono Suputro. Sesuai dengan namanya, beliau merupakan Raden Ayu yang sangat ayu, baik itu penampilan maupun juga karakter beliau ini ya. Sekali lagi terima kasih Bu Pinky, Mbak Vira sudah hadir di studio dan juga memberikan inspirasi kita. 1 jam itu pendek sekali waktunya. Sukses, sehat terus Bu Pinky, Mbak Vira, dan juga sahabat, Anda bisa menyaksikan kembali perbincangan terkait dengan Ibu Sang Sutradara ini di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Saya Andra Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.